Utamanya peristiwa ini terjadi dilatar belakangi oleh adanya provokasi yang dilakukan Belanda yang mana menjadi bentuk perlawanan masyarakat Sulawesi Utara terhadap provokasi Belanda tersebut. Belanda mengklaim bahwa kemerdekaan Indonesia hanya untuk Jawa dan Sumatera saja. Rakyat Manado mengetahui berita tersebut pada tanggal 24 Agustus 1945. Saat itu pun mereka mengibarkan bendera merah putih di berbagai tempat seperti di halaman rumah, sudut jalan hingga kantor bekas penguasa kolonial Jepang. Belanda tetap ingin dan berusaha menguasai Manado. Kemudian, sekitar Oktober 1945, Belanda atau yang memiliki sebutan NICA datang ke Manado. Tentu saja, rakyat Manado langsung menolak keras kehadiran tentara Belanda. Sejak kedatangan para sekutu, suasana di Sumatera Utara kembali ricuh dan rakyat Manado enggan untuk melakukan perlawanan. Akibatnya, Manado berhasil diduduki kembali oleh tentara sekutu dan NICA. Melihat situasi ini, Letnan Kolonel Charles Chauget Taulu, pemimpin militer bersama Sesaran SD Wisan, menggerakkan pasukan untuk mengambil alih markas pusat militer Belanda. Rencana perebutan ini disusun sejak tanggal 7 Februari 1946, yang dibantu juga oleh seorang politisi kalangan sipil bernama Bernard Wilhelm Lampion. Sebelum terjadinya puncak penyerbuan para pemimpin, pasukan sudah lebih dulu tertangkap oleh tentara Belanda, termasuk C. Taula dan Wisan. Akibatnya, pemberontakan ke tangsi militer Belanda dipindah tugaskan kepada Komando Mambi Runtukahu, pemimpin anggota KNIL dari orang Minahasa. Bersama dengan rakyat Manado lainnya, mereka berhasil membebaskan para pemimpin yang tengah ditawan. Usai semua bebas, pertempuran kembali berlanjut. Puncak penyerbuan dalam peristiwa ini ditandai dengan perobekan bendera Belanda yang awalnya berwarna merah, putih, dan biru menjadi merah dan putih saja. Selain itu, bendera merah putih segera dikibarkan di atas gedung markas Belanda. Para pemimpin pasukan Belanda juga berhasil ditangkap, di antaranya adalah Letnan Vervayen, pemimpin tangsi militer, dan Kapten Blum, pemimpin garnison Manado. Keberhasilan ini membuat rakyat Manado berhasil mengambil alih kekuasaan Belanda di sana. Jadi, secara singkatnya adalah dilatar belakangi oleh adanya provokasi yang dilakukan Belanda, yang mana hanya mengklaim bahwa kemerdekaan Indonesia hanya untuk Jawa dan Sumatera, serta Belanda yang tetap ingin berusaha menguasai Manado. Arti penting atau makna dari terjadinya peristiwa Merah Putih di Manado. Yang pertama, sebagai persatuan dan kesatuan. Peristiwa ini memperlihatkan persatuan dan kesatuan rakyat Manado dalam menghadapi ancaman dari penjajahan Belanda. Semangat juang yang sama menyatukan mereka dalam tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, menjadi inspirasi bagi pejuang di daerah lain. Perjuangan di Manado dengan melawan Belanda menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain di Indonesia untuk terus berjuang melawan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ketiga, semangat nasionalisme dan semangat kemerdekaan. Peristiwa ini menunjukkan semangat nasionalisme yang tinggi dan tekad yang kuat dari rakyat Manado untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajah Belanda. Para pejuang berhasil mengibarkan bendera merah putih sebagai simbol perlawanan dan kemerdekaan.